Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya menonton video ada seorang pembawa acara yang tertawa terkekek-kekek nggak jelas. Seneng apa ngejek apa-apa. Yang jelas ketawanya itu bukan ketawa gembira. Gitu. Dia memuja keberhasilan Jokowi dengan event-event, kalau dia meresmikan selalu ada acara yang mewah. Ya dari awal dia menghibur rakyat dengan kemewahan. Nah itulah yang digunakannya hutang 17.000 triliun itu untuk menghibur rakyat. Cuman saya bilang sama istri saya, ya kalau kita nonton 21 di bioskop itu filmnya bagus tapi kita kelaparan ya kita kelaparan ya. Orang-orang yang sekarang ini dibilang sakit hati, mahasiswa sekarang kumpul di Universitas Negeri Jakarta ya karena orang lapar. Walaupun dikasih tontonan Indonesia mendapat emas, ya itu kan pakai utang 17.000 triliun itu membangun kemewahan. Anaknya aja pakai jet pribadi kemana-mana, tahu-tahu bisa mimpin partai, tahu-tahu bisa jadi wakil presiden. Ya semua dengan kekuasaan Pak Presiden kita yang berhasil itu, lalu dengan kong kali kong timnya yang menjual nikel dan luar negeri dengan harga yang kata Faisal Basri itu harga di Cina 83 dolar, kita jual 30 dolar, selisih 50 dolar itu per per kilonya kali. Ya itulah sampai Faisal Basri itu habis ngomong tuh meninggal, ya kita udah tahu banyak. Saya udah tahu lama kok, sejak Pak Jokowi sama Ahok ini jadi gubernur dan wakil gubernur. Saya udah pernah baca selebaran orang-orang yang berhubungan sama mereka ini terbunuh. Salah satu yang saya cek waktu itu data tentang terbunuhnya gubernur Bangka. Ya namanya di negara kita ini kan negara para pedebah, mafia. Yang paling kuat mafianya itu yang berkuasa, yaitu bisa dicontohin di pemilihan gubernur Lampung dulu. Anjir itu udah terpilih jadi gubernur Lampung, nggak dilantik, sampai akhirnya Sahrudin jadi gubernur Lampung. Ya kalah mafia anjir nih. Ya begitu juga Pak Prabowo berapa kali kalah maju presiden sama Pak Jokowi, ya kalah mafia. Makanya kata Pak Prabowo itu, ya kalau saya seperti itu mungkin dari dulu saya menang. Ya itulah negeri para bedebah. Ya mudah-mudahan kita ini masih diampuni Tuhan. Umatnya yang aku beriman nih bisa ikhro baca petunjuk Tuhan dengan cara ya menghilangkan hasad. Hasad nih pikiran yang negatif, cuman mikirin dunia gitu. Yaitu surat Al-Lahab itu, tabat yada bila biwata ma'agna anu malu wa makasab, saya selana ronja telah biwa meratuh amalatalato fijiria belum imasan. Pikiran negatif. Jadi Abu Lahab dan istrinya berpikir negatif kepada ponakannya Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Yang bisa berpikiran negatif ini kan terhadap yang positif. Kalau yang positif nggak bakal dia mikirin yang negatif karena otaknya otak positif. Nah kalau otak negatif ya berpikir yang baik-baik itu
ancaman bagi dirinya. Ya, Nabi Muhammad ngajak kebaikan, nolong orang yang sulit, ya dianggap kejahatan sama dia, ancaman bagi dia karena dia negatif. Nah, bangsa kita ini mayoritas negatif thinking, makanya bangsa kita yang nggak ikro ini otomatis bodoh, itu kebanyakan berpikir negatif. Nah, inilah yang dibeli oleh elit kita, dimanfaatkan oleh elit bangsa ini, dan kebodohannya dipelihara. Itulah kemiskinan itu dijaga 60% untuk untuk pemilihan presiden, dewan, ya mereka ini yang bisa dibeli. Nah, inilah elit-elit yang bisa membeli, inilah yang akan berkuasa. Ya mereka kompak, ya mafia tadi, negeri para bedebah. Kalau yang baik-baik ya nggak butuh jabatan itu apa, cuma mau berbuat baik. Yang butuh-butuh jabatan tuh yang orang mau sombong apa ya, cuman bukan berarti kita nggak berpolitik. Ya Nabi Muhammad bertahun-tahun berpolitik, ya akhirnya dimenangkan nama pencipta langit dan bumi. Jadi bukan kita yang menangkan. Jadi setelah kita bisa positive thinking, negatif kita buang, ya itulah masuk ke surat Al-Ikhlas. Kita mulai ikhlas, mulai bisa mengenal Ahad, Robbil Alamin, satu sistem, Allahu Ahad. Jadi ahadnya, lalu kita mulai berlindung kepada A'udzubirobil Falak yang memiliki alam semesta. Siang hari manusia beraktivitas itu kita berlindung kepada pemilik alam semesta, Falak, yaitu dari kejahatan orang-orang yang berpikir negatif di doa itu. Jadi kita yang melindungi diri, ya pencipta kita. Dengan kita sudah ikhlas, maka ruh kita akan memancarkan cahaya. Cahaya inilah yang nanti akan menjadi pelindung daripada unsur-unsur negatif yang ada di kepala-kepala orang yang hasad tadi. Baru kita masuk ke Azubirobinas, kita berlindung kepada pemilik manusia, Robbinas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Terakhir tetap dikasih tahu waswisu fisudurinas. Jadi manusia itu selalu ragu, makanya dikasih kitab petunjuk, zalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk untuk manusia kalau mau jadi manusia. Kalau nggak mau jadi manusia, jadi binatang melata atau jadi batu, ada di kitab itu. Ya dia di dunia ini abadi. Nah, yang mau kembali kepada penciptanya ya dengan ilmu, ya singgasana ilmu, ya dia akan Isra Mi'raj jadi cahaya. Itulah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Itulah sholat yang sudah bersih, udah tahu isi kitab, udah tahu Tuhannya Rob bil alamin. Nah, itu akan menjadi singgasana ilmu, berada di sisi pencipta, namanya singgasana. Ya, mudah-mudahan kita bisa menatap wajah pencipta langit dan bumi, Robbil alamin. Karena kita dengan ilmu kita bisa menatap pencipta, bukan dengan fisik. Kalau dengan fisik nggak mampu. Karena ada petunjuk dari ayah saya dulu, beriman itu seperti kita melihat pencipta diri kita, walaupun kita tidak bisa melihat. Nah, melihatnya dengan ilmu. Kalau belum berilmu ya masih seolah-olah. Kalau sudah berilmu kayak Einstein, B.J. Habibie, Saskia Pratama Putri, dia ahli bioteknik, itu pencipta itu nyata. Itulah orang-orang yang sudah tahu itu dibunuh juga nggak akan mundur. Karena kata Nabi Muhammad ketika ditawari dunia, ya saya nggak bisa untuk tidak menjalankannya. Mau ditawarin wanita, tahta, harta, andai kata matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, saya tidak akan tinggalkan. Ya karena pencipta langit dan bumi dan milik dirinya itu nyata, dia udah mampu.
Ya mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong, diampuni dosa kita bisa memperbaiki diri, lingkungan kita, bangsa kita, dan umat manusia. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong. Robi adil nimut kola sedikit wa arid nimut raja sedikit menjadi meladun kasultanan nasiro. Salam dari menara langit, Muhammad Andra Sona berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.